Inilah kisah seorang bernama Yesus yang hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kita tidak tahu bagaimana anak-anak memahami kebenaran tentang Yesus. Mungkin kejadiannya seperti ini. Ada yang melihatmu? Tidak. Aku juga tidak. Kamu? Aku kira tidak. Baik, ayo pergi. Aku tak peduli apa katamu. Aku yakin Yesus diutus oleh Allah. Karena ia melakukan mukjizat. Itu bisa saja main sulap. Ya, apalagi yang dapat kau jelaskan? Ya, begitulah. Aku tak perlu menjelaskannya. Hanya Allah yang dapat melakukan mukjizat itu. Maksudmu orang buta dapat melihat lagi? Ya. Aku tidak percaya akan hal ini. Aku juga. Sarah, apa yang kau lakukan? Aku lupa memberi makan keledaiku. Dan aku dengar kalian berbicara tentang Yesus. Apa yang kalian bicarakan? Apa yang kau tahu tentang Yesus? Aku tahu banyak. Nenekku kenal Maria ibunya. Dan dia cerita tentang kelahirannya. Dan cerita tentang semuanya. Kisah ini benar-benar luar biasa. Maria adalah gadis muda yang tinggal di Nazaret. Dia belum menikah. Yang mestinya dia menikah dengan Yusuf. Suatu hari, Allah mengutus malaikat bernama Jibril. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Malaikat itu membuat Maria takut. Jika ada malaikat bicara padaku, aku sangat takut. Selanjutnya, Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus pemerintah menetapkan semua penduduk harus mendaftarkan diri di tempat kelahirannya masing-masing. Kamu tahu, kamu harus menulis namamu di kertas. Setiap orang harus mendaftarkan diri. Masing-masing. Maka Yusuf membawa Maria ke Bethlehem, tempat kelahirannya. Ketika sampai di Bethlehem, suasana kota sangat ramai dan semua penginapan penuh. Satu-satunya tempat yang mereka dapatkan hanyalah sebuah kandang. Seperti ini? Iya, seperti ini. Dan malam itu, lahirlah bayi Yesus. Di bukit dekat kandang itu, ada sekelompok gembala. Mereka sedang menjaga domba. Tiba-tiba mereka melihat malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para gembala segera pergi melihat bayi itu. Dia dibaringkan di palungan. Dapat kau bayangkan? Mereka membaringkannya di tempat seperti yang aku pakai untuk tempat makan keledaiku. Dan setelah dia lahir, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem. Mereka bertemu Simeon yang mengasihi Allah. Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera-Mu. Janji Allah pada Simeon, ia tidak akan mati sebelum melihat Yesus. Sebab telah kulihat keselamatan-Mu. Dia ini telah dipilih oleh Allah. Tuhan memberkati. Bayi itu akan tumbuh, dan ia yang dipilih Allah untuk mengampuni semua orang, semua kesalahan, baik pikiran maupun tindakan. Allah menyebutnya dosa. Dulu Yesus bayi, sekarang dia pria dewasa. Pernahkah ia menjadi seorang anak? Tentu saja. Nenekku bilang, ketika Yesus berumur 12 tahun, Maria dan Yusuf membawanya ke Yerusalem. Yesus pergi ke bait Allah dan berbicara dengan para pemimpin dan guru. Anak ini luar biasa. Dia dari Nazaret. Kami pikir ia bersama kami. Mohon, maafkan dia.
Setelah itu, Yesus kembali ke rumah bersama orang tuanya. Ia tumbuh dewasa dan semakin bijaksana. Lembah akan ditimbun. Dan setiap Suatu hari, Yesus pergi menengok sepupunya, Yohanes Pembaptis. Yohanes membaptis orang yang percaya kepada Allah. Hari itu juga, ia membaptis Yesus. Dan terdengarlah suara Allah dari langit. Engkau anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Terus bagaimana? Ia pergi dari kota ke kota mengajar tentang Allah. Hai. Guru, Yesus kembali ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Suatu hari, ia pergi ke bait Allah dan diminta membaca kitab suci. Bagian dari kitab suci itu berbicara tentang rencana Allah bagi kehidupan umat manusia. Roh Tuhan ada pada aku, dan aku memberitakan kabar baik pada orang-orang miskin. Aku diutus memberitakan pembebasan bagi yang tertawan dan penglihatan bagi yang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Ia mengajar luar biasa. Itu tertulis dalam kitab Yesaya. Kapan dia Mesias akan datang? Sekarang genaplah nat sini, sewaktu kamu mendengarnya. firman digenapi. Karena hanya Mesias yang dapat menggenapi janji itu. Bagaimana kami tahu? Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asal. Dan masih banyak kisahnya. Ia pergi ke Danau Galilea. Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Oh, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras, dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruh, saya akan pergi. Yakobus, Yohanes. Yakobus, Yohanes, bawalah perahumu dan tolonglah kami. Cepat, ayo. Kami menangkap banyak. Ayo, balik jalannya. Wah, luar biasa. Ikannya banyak sekali. Iya, benar. Ayo, kita pindahkan ke sebelah sana. Iya, ayo. Di sini dulu. Aku pikir saat itulah Petrus memahami bahwa Yesus anak Allah. Tapi Petrus takut. Ia telah banyak berbuat dosa. Ia tidak mengerti seorang yang suci dan penuh kuasa seperti Yesus mau menerimanya. Tinggalkan saya, Tuhan. Saya orang berdosa. Jangan takut. Aku pergi ya. Ya, aku juga mau pergi. Aku juga. Dah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mau kemana kau, Benyamin? Pergi dengan teman-temanmu lagi? Ya, Ayah. Bersama Kaleb? Ya, Ayah. Aku bilang berulang kali jangan bermain dengan anak itu. Tapi Ayah, Kamu tahu ayahnya percaya semua kisah tentang Yesus. apa itu salah? Kita percaya Allah akan mengutus Raja Agung. Teman ayahmu percaya seorang yang lahir di kandang itu raja. Tidak mungkin. Bagaimana jika Ayah Kaleb benar? Tidak, Benyamin. Kita tidak akan membicarakan hal ini lagi. Ya, Ayah.
Datanglah kepadaku dan dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang jahat meninggalkan jalannya dan kembali kepada Tuhan. Dengar, tunggu apa yang akan terjadi hari ini. Aku ada di sana. Ayo, makan. Yesus di bait Allah mengajarkan tentang kasih Allah. Orang-orang berdesakan di dalam dan banyak juga yang menunggu di luar. Setiap orang ingin menemuinya. Yesus, tolonglah. Saya mohon, selamatkan anak saya. Kasihanilah. Ia sakit parah dan hampir mati. Tolonglah saya. Yairus, maaf. Jangan ganggu dia, Yesus. Anakmu sudah mati. Jangan lagi mengganggu guru. Jangan takut. Percaya saja, ia akan sembuh. Nah, bangunlah. Beri ia makan. Wah, benar itu terjadi? Tentu. Bahkan kamu tidak tahu bahwa ia sakit. Kata ayahku, Yesus berteman dengan orang jahat. Temannya itu kumpulan orang berdosa. Itu benar, karena Yesus mengasihi dan peduli pada semua orang, siapapun dia. Ayahku bercerita tentang Matius, seorang yang memungut pajak dari setiap orang yang masuk ke kota. Ikutlah aku. Matius adalah satu dari 12 orang yang Yesus pilih menjadi muridnya. Mereka itu teman-teman dekatnya dan menyertainya kemana saja ia mengajar tentang Allah. Ada Simon yang disebut Petrus, Andreas saudara Petrus, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius tentu, Thomas, Yakobus yang lain, Simon yang lain, Yudas saudara Yakobus, dan Yudas Iskariot. Kamu bisa hafal semuanya. Ia sangat pintar. Kamu pikir seperti itu? Itu karena kamu yang bodoh. Aku tidak bodoh. Bodoh seperti keledai tuamu. Hei, dia temanku, sombong. Siapa yang sombong, ha? Jangan ganggu dia. Oh iya, siapa yang mau larang? Kamu. Dia. Hajar dia. Pukul. Iya, salahkan dia. Bodoh. Au, sakitnya. Lebih sakit kalau tidak dibersihkan. Ada apa? Dia berkelahi. Aku tidak bertanya padamu, Lea. Maaf. Aku berkelahi dengan Kaleb. Mereka berbicara tentang Yesus. Mereka sering ketemu di rumah Sarah. Sudah kubilang tidak ada gunanya bicara tentang Yesus. Ia bukan raja kita dan tidak akan jadi raja. Tapi ya, mungkin saja dia benar-benar anak Allah. Cukup! Tidakkah itu terlalu kasar untuknya? Kurasa tidak. Itu akan segera dilupakannya. Aku dengar ada seorang pengkhianat di antara muridnya. Jika benar, ia tak akan menimbulkan masalah lagi. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu.
Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Siapa mengambil bajumu, biarkan dia mengambil jubahmu juga. Berilah orang yang meminta padamu. Jangan minta kembali milikmu yang telah diambil orang. Perbuatlah apa yang kau kehendaki orang lain perbuat. Saya mau mengenal dia. Apakah kau pikir ia Mesias? Apa yang ia maksudkan tentang Mesias? Mereka membicarakannya di Bait Allah. Mesias berarti yang dijanjikan. Ayo, kita ikuti dia. Mereka berusaha mendapat perhatian. Apa yang dilakukannya di sini? Saya tidak tahu. Jika ia benar-benar nabi, ia tentu tahu siapa wanita itu. Dan apa dosa-dosa yang telah dilakukannya. Saya tahu orang ini Simon. Dengarkanlah aku. Ada 2 orang berhutang kepada seseorang. Masing-masing 500 dan 50 dinar. Karena tidak sanggup membayar, hutang keduanya dihapus. Manakah yang lebih bersyukur? Menurut saya orang yang paling banyak hutangnya. Engkau benar. Lihat wanita ini. Aku masuk ke rumahmu, dan kau tidak memberi air untuk membasuh kakiku. Tapi ia membasuhnya dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi ia terus mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku, tapi ia meminyaki kakiku. Sesungguhnya, kasihnya yang besar menunjukkan bahwa dosanya yang banyak telah diampuni. Sebab orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Dosamu telah diampuni. Pergilah dengan damai sejahtera. Angkatlah aku, Ayah. Kau melihatnya? Aku bisa melihat Yesus. Seorang petani pergi menabur benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang. Dan burung-burung memakannya. Ada yang jatuh di tempat berbatu. Kemudian tumbuh sebentar lalu layu karena tidak subur. Ada yang jatuh di semak duri. Tumbuh tapi terhimpit, lalu mati. Ada juga yang jatuh di tanah subur. Lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan yaitu orang yang mendengarkannya. Tapi iblis datang dan merampas firman itu, sehingga mereka tidak percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tempat berbatu-batu yaitu orang yang mendengar dan menerimanya, tapi tidak berakar. Mereka percaya sebentar,
Kemudian pada saatnya, mereka murtad. Yang jatuh di semak duri yaitu orang yang mendengar. Tapi kekhawatiran dan kenikmatan duniawi menghimpit mereka. Hingga tidak menghasilkan buah. Yang jatuh di tanah yang subur, yaitu orang yang mendengar firman itu dan menyimpan dalam hatinya, dan bertahan sampai menghasilkan buah. Gelombang menghantam kita. Guru, tolonglah. Kita diselamatkannya. Terima kasih Tuhan. Kita telah selamat. Di manakah imanmu? Saya suka yang ini. Berapa harganya? Nathan. Sudah tahu belum? Yesus datang. Dia ke sini. Dia masih di luar sana. Ayo kita ke sana. Ayo. Maaf, aku telah memukulmu. Maaf ya. Iya. Guru, suruhlah mereka pulang, supaya mereka pergi ke desa-desa sekitar sini yang terdekat untuk mendapatkan makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi. Kamulah yang harus memberi makan. Tapi yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Terpujilah Engkau, Tuhan, Raja semesta alam, yang menyediakan roti dan sumber dari segala berkat. Suatu mujizat. Mengherankan. Mengapa kamu masih tidak percaya Yesus anak Allah? Dari mana kamu? Ayah, saya mau katakan sejujurnya. Kami pergi melihat Yesus. Apa? Saya tetap tidak percaya walaupun telah melihatnya sendiri. Ia mengubah 2 ikan dan beberapa roti menjadi cukup untuk dimakan banyak orang. Siapa tahu, mungkin saja ia benar-benar Mesias. Jangan kamu percaya dengan omong kosong ini.
Apa yang harus kami lakukan? Apa yang dikatakan kitab suci? Bagaimana kau menafsirkannya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu. Kau benar, lakukan, kau akan hidup. Siapakah sesamaku? Ada seorang laki-laki turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia diserang dan dipukul, disiksa, dirampok, dan ditinggalkannya. Datanglah seorang imam melewati tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia menyingkir dan berjalan terus. Begitu juga seorang Lewi yang lewat di situ. Ia melihat orang itu, tetapi ia pun berjalan terus. Lalu datang seorang Samaria melewati tempat itu. Ketika melihat orang itu, hatinya penuh belas kasihan. Ia mendekati, membersihkan lukanya dengan minyak, anggur, dan membalutnya. Kemudian ia menaikkannya ke atas keledai dan membawanya ke penginapan. Dirawatnya. Keesokan harinya ia memberikan 2 keping uang perak pada pemilik penginapan dan berkata, "Rawatlah dia. Saya akan membayar semua ongkosnya." Manakah di antara ketiga orang itu yang telah bertindak sebagai sesama orang yang dirampok itu? Orang yang telah menolongnya. Nah, pergi dan perbuatlah seperti itu. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan melarang mereka. Orang seperti inilah yang punya kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata padamu, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, tidak akan masuk ke dalamnya. Siapa menyambut anak-anak ini dalam namaku, menyambut aku. Dan siapa menyambut aku, menyambut Bapa yang mengutus aku. Siapa yang terkecil di antaramu, ialah yang terbesar. Beri kami sedekah, Tuhan. Kami tidak bisa bekerja. Kami lapar, Tuhan. Beri kami sedekah. Hai, apa yang sedang terjadi? Yesus dari Nazaret sedang lewat. Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Apa yang harus kuperbuat untukmu? Saya ingin melihat lagi. Melihatlah. Imanmu telah menyembuhkanmu. Saya dapat melihat. Saya dapat melihat. Saya dapat melihat. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Ya, aku juga melihatnya. Itu dia. Mengapa ia memanjat pohon? Ia terlalu pendek di tengah kerumunan. Turunlah, Zakheus, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Ia mau ke rumah Zakheus? Bagaimana Zakheus mengenal Yesus? Sekali ya. Minum untuk nikmat. Tambah minum lagi ya. Silakan. Coba yang ini. Ayo tambah lagi minumnya. Saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memerah seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengarkan.
Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan semua yang ditulis para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Ia akan diserahkan pada orang-orang kafir. Ia akan diolok. Ia akan dihina dan diludahi. Ia akan disiksa dan dibunuh. Tapi pada hari ketiga, ia akan bangkit. Hai Sarah. Hai. Ada yang lain di sini. Iya, keledai Sarah tidak ada. Ia tidak hilang, aku pinjamkan pada orang lain. Siapa yang mau pinjam keledai tuamu? Murid-muridmu diam. Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Hosana, Hosana. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26. Mengapa Yesus marah? Mereka merubah bait Allah jadi pasar, bukan tempat ibadah. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Kamu jadikan sarang penyamun. Dia melepaskan di dalam kendaraaanku. Hentikan dia! Hentikan dia! Itu terlalu sedikit. Dapatkah engkau memberi lebih? Aku berkata padamu, janda ini memberi lebih banyak daripada yang lain. Sebab mereka telah memberi dari kelimpahannya. Tetapi dia, janda ini, memberikan semua yang ia miliki. Guru, kami tahu bahwa apa yang engkau katakan dan ajarkan itu benar. Kami tahu bahwa engkau tidak memandang orang, tetapi engkau mengajar kebenaran tentang kehendak Allah untuk manusia. Katakanlah, apakah kami boleh membayar pajak kepada Kaisar Romawi atau tidak? Hati-hati Tuhan, ia menjebak. Perlihatkan padaku sekeping uang. Sekeping perak. Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar! Kalau begitu berilah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Dan kepada Allah apa yang Allah punya. Apa jawabanmu tentang itu? Petrus, apa yang ia lakukan? Mungkin ia membeli makanan untuk Paskah. Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam.
yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah. Tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin? Siapa pengkhianat itu, Tuhan? Tuhan, saya bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ingatlah Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkali aku. Majelis telah membuat keputusan. Yonatan, apa itu? Tampaknya pengaruh dia yang disebut raja itu akan segera berakhir. Aku baru menerima berita dari majelis. Yudas Iskariot, seorang pengikut Yesus. Ia bersedia membantu menangkapnya. Bagaimana mereka bisa mempengaruhinya? Tidak mahal. Cuma 30 keping perak. Malam ini, ia akan ditangkap dan tidak dibiarkan lolos. Tidak. Tidak. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mujizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Ini jubah yang dipakai seorang raja. Katakan apa yang akan terjadi. Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Hah? Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Saya sama sekali tak mengenal dia. Saya melihat mereka bersama. Engkau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan saya.
Benar, orang ini pengikut Yesus. Sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Ada apa, Benyamin? Yesus dalam bahaya. Ayo panggil teman-teman. Siapa yang memukulmu? Ayo, tebak. Siapa yang akan memukulmu lagi? Hentikan. Saya katakan berhenti. Bawa dia ke mahkamah agama. Berdiri. Katakan, apakah engkau Mesias? Jika aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya padaku. Dan jika aku bertanya padamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau anak Allah? Kau sendiri mengatakannya. Banyak beri dia kuasa untuk mengatakan hal itu. Kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya. Kita bawa dia ke Pilatus. Ya, mari kita membawanya. Yesus dibawa pada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus adalah penguasa Romawi yang paling jahat. Ia telah membunuh ribuan orang dengan menggantung mereka di kayu salib. Ayo. Apa yang menyebabkan kalian pagi-pagi ke sini? Orang ini telah menghasut rakyat. Dialah penyebab kegaduhan di bait suci. Apakah hukuman bagi orang ini? Hukumlah dia. Saya tidak punya alasan untuk menghukum orang ini. Kami mendapati dia bersalah. Ia melarang rakyat membayar pajak kepada Kaisar dan mengaku dirinya Mesias, seorang raja. Raja? Apa kau raja orang Yahudi? Seperti yang kau katakan. Ia mulai dari Galilea dan sekarang sampai di sini. Di Galilea? Dia ini orang Galilea. Kalau demikian, kita akan menyerahkannya kepada Herodes. Bukankah ia masih berada di Yerusalem? Bawa ke Herodes! Siapakah engkau sebenarnya? Siapa saja yang menjadi murid-muridmu? Banyak orang mengatakan bahwa engkau dapat membuat mujizat. Buatlah mujizat sekarang. Tuanku, ia telah menyesatkan semua orang. Ia menyebut dirinya raja. Orang ini seorang raja?
Yang mulia, hajar dia. Kembalikan ke Pilatus. Ini wilayahnya. Orang ini tidak pantas dihukum mati. Saya akan menghajar dia dan melepaskannya. Engkau harus membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini. Bebaskanlah Barabas bagi kami dan enyahkanlah orang ini. Ya, bebaskan Barabas. Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Kamu, cambuk dia! Dia tidak melakukan apa-apa. Dia adalah Mesias. Ayo minggir! Minggir kamu! Ini lagi minggir! Oh. Tinggalkan tempat ini! Mundur! Ayo mundur semua! Dia tidak akan dibunuh, kan? Ayo bangun! Kalian minggir! Kamu, Siapa namamu? Simon dari Kirene. Sini kamu. Mundur kamu. Hei, kalian mundur semua. Sini, ayo sini, ayo cepat, ayo pergi, weh, kau pergi sana, ayo. Lepaskan talinya. Ampuni mereka, Bapa. Mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Orang lain ia selamatkan. Biarlah ia selamatkan dirinya. Ya, jika kau Mesias, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib. Tunjukkan salah satu mujizatmu. Tulisan apa itu ya? Raja orang Yahudi. Kalau ia raja, kenapa ia dianiaya? Aku tak tahu.
Yonatan, menurutmu kita Ada apa? Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Aku menyediakan sebuah kuburan untuk guru. Akan kubawa mayatnya. Iya, bawalah. Maafkan kami. Kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Tapi maaf, hari Sabat hampir tiba. Kita tidak akan bertemu Yesus lagi. Tunggu dulu. Tidakkah kau ingat apa yang dikatakan Yesus? Apa? Saya ingat, katanya ia akan bangkit lagi pada hari ketiga. lihat, batu penutup itu telah terguling. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk, dan mayat Tuhan kita hilang. Hilang? Dan dua orang malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar." Apa maksudnya? Apa yang mereka bicarakan? Aku tidak tahu apa yang itu. Percayalah. Aku tidak percaya. Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Sungguh, Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya.
Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Waktu Kaleb mengatakan Yesus anak Allah, aku tak percaya. Tapi kemudian aku melihat mukjizat yang dibuat Yesus dan ajarannya tentang kasih Allah. Aku melihat mereka menganiaya Yesus. Mereka memukulnya. Ia dipaku di kayu salib. Ia mati. Aku lihat mayatnya diturunkan dan dibawa pergi. Kukira aku tak bisa bertemu dia lagi. Namun sungguh ajaib, Allah menepati janjinya. Ia berjanji akan membangkitkan Yesus. Dan firman-Nya, barang siapa percaya Yesus anak Allah, kita hidup dengan dia, sekarang dan selamanya. Aku senang sebab itu yang kuinginkan. Wow, kisah yang hebat. Ini benar. Kalian bersama dengan Kaleb, Yoel, Nathan, dan Benyamin telah melihat siapa Yesus sesungguhnya. Kau sudah dengar bahwa aku percaya Yesus adalah anak Allah dan mengundangnya hidup di dalamku. Sekarang kau harus memutuskan. Maukah kau minta diampuninya sekarang? Jawab kalian mungkin, aku tak tahu. Atau, aku mau tanya orang tuaku dulu. Atau, aku belum siap. Atau kau jawab, ya. Aku mau mengundang dia sekarang. Aku mau semua dosaku diampuninya. Semua kesalahan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kamu dapat meminta kepadanya untuk menyertaimu senantiasa. Kalau kamu menjawab iya, kamu dapat berdoa dengan kata-katamu sendiri, atau seperti ini. Ya Tuhan, saya percaya bahwa Yesus anakmu. Terima kasih untuk kematianmu di kayu salib untuk semua dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ampunilah dosa-dosaku. Aku mohon agar Yesus hidup di dalamku, senantiasa. Bentuklah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih telah kau jawab doaku. Maukah kau berdoa sekarang? Kalau kau jawab ya, ikutilah doa ini. Saya akan berdoa. Kau dapat ikuti kata demi kata. Ya Tuhan, saya percaya bahwa Yesus anakmu. Terima kasih untuk kematianmu di kayu salib. Untuk semua dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ampunilah dosa-dosaku. Aku mohon Yesus hidup di dalamku senantiasa. Bentuklah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih telah kau jawab doaku. Amin. Percayalah, Ia selalu mengasihi, mengampuni, dan menyertaimu senantiasa. Jika kamu berdoa, ceritakan pada ayah, ibu, atau kakek, nenek, atau temanmu. Kamu memulai pengalaman terindah dalam hidupmu. Hubunganmu dengan Yesus dan Allah Bapa. Ada 4 hal untuk lebih mengenal dan mengasihi Allah.
Bacalah Alkitab tiap hari. Ada ratusan janji Allah tertulis untukmu. Berdoalah. Berbicaralah pada Tuhan tentang semua hal, kapan saja, di mana saja. Ceritakan Yesus kepada temanmu. Dan berkumpullah dengan orang-orang yang mengasihi Dia. Senang rasanya bisa bercerita tentang Yesus kepadamu. Sekarang, giliranmu. Ceritakan pada temanmu.